Jack! Gimana, Jack? Jack, Natasha udah berhasil menguasain Aldo. Bagus. Semua kerja bagus ya. Sekarang mendingan, ini motor semua umpetin. Kalau gue butuh apa, gue telepon lagi. Oke? Oke, siap. Sebelumnya lepasin dulu nih bogor gue. Oke, Rick. Oke. Ya udah, ntar gue kabarin lagi ya. Oke, Rick. Hati-hati lo semua. Mbak. Dikit lagi ya, Kak. Oh, pelan-pelan. Oh. Udah, aku ambil minum dulu ya. Anak persis kayak bapaknya. Aldo, kamu nggak bisa tahan ya kalau ngeliat perempuan cantik. Naldo, Ya, mungkin mau dipesenin makan atau mau dipesenin jus? Pak Aldo memborgol saya ke setir mobil saya, Pak. Untungnya saya berhasil membebaskan diri. Setelah itu saya mencoba mencari jejaknya Pak Aldo, tapi yang saya temukan hanya mobil yang ditinggal di pinggir jalan. Dan Pak Aldo tidak di sana. Dan saya menemukan ada bekas ban slip di jalan dan beberapa noda darah. Saya benar-benar tidak percaya. Kenapa kamu bisa gagal? Pak, saya kan udah bilang, yang mematahkan tangan saya ini bukan orang biasa. Diam kamu. Papa tidak nanya pendapat kamu. Kamu harus tanggung jawab. Temukan Aldo. Siapa? Opa. Aldo? Mam. Apa, Aldo? Opa. Opa nggak usah khawatir. Aldo nggak apa-apa kok. Dan semua ini bukan salah Eri. Aldo. Kamu bikin Opa cemas saja. Kamu tinggalkan mobil kamu di jalan. Opa, tadi ceritanya ada 6 pengendara motor yang nyerang aku. Tapi tiba-tiba aja, Opa, ada gadis cantik yang datang nolongin Aldo. Gadis cantik. Bilang gadis cantik. Mana ada gadis cantik di daerah sini? Ada, Opa. Gadis cantik ini datang dari luar kota. Cantik banget. Sepertinya kejadian ini pertanda tidak bagus untuk keluarga kita. Selalu ada perjarangan kepada keluarga Saputra. Aldo, mulai hari ini, detik ini, Opa ingin kalau kamu pergi kemana-mana, kamu harus dikawal oleh Erik. Tuh, kamu dengar kata opa kamu, Dok. Mulai sekarang pakai pengawal pribadi. Ya? Sebentar. Opa, Aldo mau mengundang bidadari cantik yang sudah menyelamatkan nyawa Aldo itu untuk makan malam. Gimana? Pasti Opa mau kan? Iya kan? Aldo mau siap-siap dulu ya. Dadah, Mam. Aldo. Do. Aldo, tunggu. Saya ingin kamu cari tahu siapa perempuan itu. Dia orang sekitar sini atau orang dari luar. Saya ingin kamu temukan dia. Siapa? Do, siapa perempuan yang nolong kamu itu? Kenapa dia bisa ada di tempat yang sama? Gimana dia bisa bertarung melawan orang sebanyak itu, Do? Mam, Mama bisa nggak sih berhenti bersikap sinis? Yang ada di pikiran Mama tuh cuma 2. Orang jahat sama orang yang berencana jahat. Natasha itu the real Wonder Woman. Dan seharusnya
Mama berterima kasih sama Natasha karena Natasha menyelamatkan nyawa Aldo. Iya, tapi Mama tetap khawatir, Dok. Kamu kenapa sih harus undang dia ke rumah kita? Masih banyak cara untuk berterima kasih sama dia. Yang terpenting sekarang, udah Mama nggak usah mikirin curiga sama siapa lagi. Mama harus tenang. Nanti malam ada makan malam sama Natasha. Mama harus dandan yang cantik dan jangan lupa senyum buat Natasha. Aneh. Kemarin aku diserang. Terus ada yang matain tangannya Lukman. Sekarang anakku. Aldo. Terus tiba-tiba ada perempuan dari mana datang yang menyelamatkan dia. Ada apa ini? Gadis cantik ini namanya Natasha. Natasha ini yang menyelamatkan nyawa Aldo. Natasha, ini Mama. Natasha Rangga. Rita. Kamu jangan berani-berani menyentuh saya. Kalian pergi dari sini. Ayo pergi. Mama. Oh ya, Natasha, ayo. Mama, Aldo permisi dulu ya. Permisi semuanya. Jadi begitulah, saat ini saya sudah mengambil alih bisnis mama saya. Karena memang di bulan terakhir sebelum mama meninggal, saya sudah dilibatkan. Tapi memang saya belum sempat datang ke daerah sini, karena masih di luar negeri. Dan kebetulan proyek terakhir mama itu adalah untuk membangun proyek perumahan di daerah sini dan juga mall. Tadi kan Pak Hendra... Oh, Pak Hendra. Iya, maaf. Pak Hendra kan tadi bertanya sedang apa saya di sini. Saya sedang survei tanah untuk melanjutkan proyek mama saya. Oh. Natasha kenapa ada di sini? Dan di laptop mama sudah ada catatan detail tentang tanah di daerah sekitar sini. Dan menurut mama, tanah yang seharusnya jadi pertanian itu lebih strategis dijadikan kompleks dan juga... Kaya yang mendapat warisan bisnis kotor. Pan saja keluarga Saputra kasih perhatian khusus sama dia. Tapi Natasha seperti wanita baik-baik. Keluarga Saputra pasti punya rencana untuk menghisap hartanya sampai kering. Aku harus memperingatkan dia. Ya, urusan tanah memang gampang-gampang susah. Tapi Pak Hendra dan juga Aldo pasti sudah hafal doang karakter pemilik tanah di sini. Apalagi mereka kan kalangan bawah. Saya kasihkan cerita dari tadi, baru sadar. Maaf kalau boleh tahu tangannya Om Lukman kenapa ya? Biar tahu kamu Lukman, Natasha sama sekali tidak peduli pada cucunya kamu. Selamat malam semua.
Revan? Mau apa idiot ini datang sini? Sial. Anak ini betul-betul tidak tahu diri. Kamu cowok yang waktu itu bertarung di lumpur kan? Iya. Dia anak tante juga kan? Saya tahu deh. Ini pasti tante juga yang udah mendorong Revan buat bakatnya. Revan bertarungnya hebat sekali, tante. Aku kesini cuma mau kasih tahu apa yang seharusnya aku kasih tahu. Kurang ajar. Jangan sampai dia menyebutkan nama Om Encep dan juga Nadia. Hei bro, kebetulan sekali. Lu datang di waktu yang tepat. Silakan, gabung makan malam sama kita. Oh iya, kenalin, gadis cantik sebelah gue ini namanya Natasha. Dan dia teman gue. Oke, makan bareng kita. Kamu makan di mana? Nggak usah. Mau dia beliin yang ini atau? Natasha, makasih. Lu memang gak pernah bisa menjadi saudara gua, Van. Dan lu gak pernah tahu bagaimana cara bersikap sopan sama tamu keluarga. Gue minta sama lo, pergi dari sini. Natasha, kita kembali meja makan. Maafin si Pak Tovan ya. Malah justru saya yang mau minta maaf sama Opa, Tante, Om juga. Malah ikut-ikutan ninggalin meja makan tadi. Natasha, apa yang barusan kamu lihat tadi? Pasti kamu punya pikiran. Keluarga macam apa ini? Asal kamu tahu aja, kamu belum kenal Revan seperti apa. Revan sudah melakukan banyak kesalahan. Dia sudah bikin susah keluarga ini. Kalau kalian memperlakukan Revan dengan baik selama ini, pasti sikapnya nggak seperti sekarang. Maksud kamu apa, Mas? Maaf, Opa, Tante, Om, kayaknya saya harus pergi. Terima kasih banyak buat makan malamnya. Nggak apa-apa kan kalau saya tinggal duluan? Oh ya, nggak apa-apa. Iya Tante, sekali lagi saya mau ucapin terima kasih karena malam ini bener-bener makan malam teristimewa buat saya. Karena saya belum ada kenalan di kota ini. Kalau gitu biar aku antar. Gak usah, Dok. Kan aku bawa mobil sendiri. Natasha, please. Kayaknya aku bisa gunain kesempatan ini untuk cari tahu seluk-beluk rumah ini. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya aku boleh ke kamar kecil dulu? Boleh. Kamu bisa keluar dari tempat makan ini, nanti sebelah koridor sebelah kanan, toilet wanita sebelah kanan. Opa, Tante, Om, permisi ke kamar kecil dulu. Aldo,
Mama cuma mau ingetin kamu. Mama lihat semuanya tadi. Bagaimana kamu menatap Natasha selama kita makan malam. Kamu jangan lupa dong. Nadia sama kamu udah tunangan. Gak apa-apa, Prita. Aldo ini belum menikah. Kalau dia menebar pesona kepada perempuan-perempuan, itu gak apa-apa. Aldo. Iya, Pak. Sepertinya gadis itu terpesona sama kamu. Kamu harus aduk-aduk perasaan wanita itu sampai dia melayang-layang ke angkasa. Bersenang-senanglah dengan Natasha. Pokoknya, kamu rayu dia sampai seluruh harta keluarga Soerman berpindah kepada kita. Itu untuk hadiah hari pernikahan kamu dengan Nadia. Pak, aku ngerasa ada yang aneh. Bahaya gimana? Kamu nggak pernah kepikiran ke situ? Kayaknya nggak ada yang penting di sini. Yaudah cepat lari, Nak. Ayo lari. Hendra memang biadab. Natasha? Kok aku jadi nyesel nyari kamu? Kok gitu? Soalnya aku suka aja. Ada cewek cantik yang tersesat di rumah aku. Rese, aku tersesat malah sembuh. Yaudah, aku nonton kamu pulang ya. Nggak ada salahnya aku berikan Natasha tujuan selamat malam. Kayak lagi mau taksi ya, Dok? Aku harus masuk gue mau. Oh, itu hati-hati. Ya, bye. Dia betul-betul buat aku penasaran. Natasha, kita pasti akan ketemu lagi. Dan saat itu, kamu pasti nggak akan menolak kecupan manja dari aku. Pak, nanti. Kok di sini bersih? Yaudah, Pak. Kita ke kamar ya, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Mama? Tidak ada siapa-siapa di sini, Pak. Mama! Tolong aku, Rik. Tolong aku temuin dia.
Aku harus tahu apa yang terjadi sama Mama. Aku harus tahu. Bagaimana? Izin lapta dan melanjutkan pendidikan terakhirnya di luar negeri. Catatan hidupnya pun sangat bersih. Tidak ada yang mencurigakan. Ini adalah sosial media dari Natasha Suherman. Bisa di slide ke samping adalah foto-fotonya. Ini foto Natasha. Dan ini Kasih aku. Berarti bunga itu modus ya? Biar kamu bisa tahu aku lebih jauh. Aku minta maaf kalau aku kurang sopan. Kamu kenapa? Aku itu cuma lagi baca tulisan di pohon. Tiara Revan. Revan tuh kan kamu. Tiara tuh siapa? Oh, aku ingat. Waktu kamu ngasih bunga ke aku, kamu kan cerita. Berarti Tiara tuh teman kecil kamu itu kan yang kamu kasih bunga juga? Ya gitulah. Dulu aku sama dia sering menyusun. Kayaknya aku harus lepihin lagi di tempat ini dan tanam bunga yang banyak di sini. Nanti di saat dia datang, dia pasti senang lihatnya. Kamu kok yakin banget dia bakal balik ke sini lagi? Karena hatiku bilang begitu. Dia pasti akan kembali. Terus gimana kamu kenalin dia? Itu kan udah lama banget waktu kamu kecil. Pasti udah beda sekarang. Aku yakin hatiku pasti akan menuntut aku untuk mengenali dia. Bagus deh. Ya udah aku doain semoga mimpi kamu buat ketemu sama dia lagi terwujud. Aku mau balik lari lagi. Bye. Makasih. Dah. Nadia? sayang, kamu lupa ya? Hari ini kan kita harus nemenin mama kamu ke acara syukuran penempatan batu pertama buat mall baru kalian. Kenapa bukan atas yang bangunin gua? Sayang, aku mau nanya deh sama kamu. Tadi tidur kamu kok kayaknya senyum-senyum gitu. Kamu lagi mimpi apa? Mimpian aku ya?
Mimpi apa ya? Aku lupa, sayang. Teman-teman semuanya, ya, kita nggak boleh tinggal diam. Betul. Kita tolak pembangunan mall. Kita lawan mereka. Ya. Lawan. Derevan mau kemana? Apa ada urusan sebentar? Derevan hati-hati ya. Hati-hati Derevan. Natasha. Ya Pak. Si Aldo mana sih? Oh, sorry. Udah? Tante selamat ya atas acara ini. Nadia, kenalin. Ini Natasha. Natasha, ini Nadia. Nadia, saya tunangannya Aldo. Dan sebentar lagi kami akan menikah. Selamat ya, ya ampun Dok. Aku baru tahu kamu udah punya tunangan. Ayo mah, kita lakukan pertandaan pertama untuk kita. Ya, kita mulai ya. Iya. Hentikan semua ini. Kalian nggak boleh bangun mall di sini. Jangan bangun mau di sini. Hentikan! Hentikan mereka. Hentikan. Anak kampung, lu nggak akan pernah bisa ngelarang kita untuk menanam mall di tanah ini. Tutup! Seorang gadis namanya Natasha, Pak. Aldo! Aldo! Doh, cepetan Doh. Iya, Mam. Coba tahan dulu ya. Natasha, kamu sudah sadar?
Aldo bawa Natasha kemana? Sebentar lagi sampai ya, sebentar lagi sampai. Dok, buruan dok. Makasih ya, Dok. Ya. Dokter. Gimana kondisinya, dokter? Lukanya tidak terlalu dalam. Saya udah kasih antibiotik dan pereda nyeri. Paling Natasha akan merasa ngantuk. Sebaiknya Natasha istirahat dulu. Terima kasih. Iya. Natasha. Apa yang kamu rasakan? Kamu nggak apa-apa kok. Kamu kenapa nggak bawa aku ke rumah sakit aja, Dok? Ya. Walaupun di rumah kamu semuanya udah lengkap sih. Aku nggak pengen malah nanti jadi mengecewakan warga gara-gara kasus penembakan ini. Dok, seperti yang dokter bilang benar. Obatnya bikin ngantuk. Aku istirahat ya. Ya udah, kamu tidur aja. Kamu kenapa sih? Datang marah-marah dengan nada tinggi kayak gini? Kok bisa ya? Kamu sesantai ini, setenang ini? Maksud kamu apa tadi? Nyuekin aku pergi sama perempuan itu? Nadia, kamu jangan besar-besarkan masalah nih. Kamu lihat sendiri kan, Natasha tadi terluka. Dan aku ngajak dia, dan tadi aku nyelamatin dia. Bukan mau ngajakin dia pacaran. Natasha terluka karena dia nyelamatin mamaku. Ya karena dia nyelamatin mamaku, aku pikir ya aku harus nyelamatin dia. Jadi aku minta tolong sama kamu, tolong jangan besar-besarkan masalah. Jangan banyak alasan kamu. Apapun alasannya, sekalipun dia nyelamatin mama kamu bukan berarti dia lebih penting kan daripada aku. Aku di sini yang penting. Aku ini tunangan kamu. Aku nggak bisa ya bicara sama orang yang emosional sukanya marah-marah. Mendingan kamu pulang sekarang. Biar supir yang nganterin kamu. Aldo, aku belum selesai ngomong. Kamu jangan tinggalin aku kayak gini dong. Nadia, yang terpenting sekarang, kamu harus tenang. Tenangin dulu pikiran kamu. Baru nanti kita ketemu, kita ngobrol baik-baik. Aldo, Aldo. Aldo, kamu nakal deh. Nanti tunangan kamu tahu loh. Maaf aku nggak bermaksud. Yaudah, kamu istirahat dulu aja ya. Aku permisi. Bos, ini laki-laki yang selama ini betul. Bukan. Lo kasih dua kesempatan buat jawab ini. Apa yang lo lakuin kamu bisa?
Tasya, Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Tante. Hutang budi ini gak akan pernah saya lupain. Saya serius loh.